Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Ridho dari Prodi S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Investasi pada Aset Cryptocurrency. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah investor aset kripto di Indonesia meningkat pesat. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPT, jumlah investor aset kripto di Indonesia telah mencapai jutaan orang, bahkan melebihi jumlah investor saham. Hal ini menunjukkan minat yang sangat tinggi terhadap investasi dalam aset digital ini. Cryptocurrency dianggap sebagai aset masa depan karena inovasi teknologi blockchain yang mendasarinya serta peluang keuntungan yang besar. Namun, di balik peluang yang menarik ini, terdapat berbagai tantangan dan risiko yang tidak bisa diabaikan. Salah satu risiko utama dalam investasi aset kripto adalah volatilitas harga yang sangat tinggi. Nilai aset kripto dapat melonjak tajam dalam waktu singkat, tetapi juga dapat anjlok drastis dalam hitungan jam. Selain itu, masih banyak kasus penipuan, peretasan, serta kesalahan investor dalam memilih aset yang berujung pada kerugian besar. Banyak investor pemula terjun ke dunia aset kripto tanpa bekal pengetahuan yang memadai. Mereka seringkali hanya mengikuti tren atau sekedar mendengar rekomendasi tanpa melakukan riset mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi para investor agar dapat berinvestasi dengan strategi yang lebih baik, lebih cerdas, dan lebih aman. Dalam presentasi ini, saya akan membahas strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan keuntungan sekaligus mengurangi risiko dalam berinvestasi di aset cryptocurrency. Harapannya, informasi yang saya sampaikan dapat membantu para investor, khususnya pemula, dalam memahami aspek penting sebelum mengambil keputusan investasi. Untuk materi presentasi kali ini, yang pertama yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi, hasil penelitian, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Langsung saja kita mulai. Latar belakang. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat setiap transaksi secara aman dan transparan. Tidak seperti mata uang konvensional yang dikeluarkan oleh bank sentral. Cryptocurrency bersifat terdesentralisasi, yang berarti tidak dikendalikan oleh otoritas tertentu seperti pemerintah atau lembaga keuangan. Teknologi blockchain memastikan bahwa transaksi dalam cryptocurrency sulit untuk dipalsukan atau dimanipulasi. Bitcoin yang diperkenalkan pada tahun 2009 oleh seseorang atau kelompok dengan nama samaran Satoshi Nakamoto adalah cryptocurrency pertama dan paling terkenal. Sejak saat itu, ribuan mata uang kripto lain telah bermunculan seperti Ethereum, Binance Coin, dan Cardano yang masing-masing memiliki fungsi dan fitur unik. Cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat pembayaran, penyimpanan nilai, dan sarana investasi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, minat terhadap cryptocurrency di Indonesia meningkat pesat. Banyak masyarakat mulai melihat aset kripto sebagai alternatif investasi yang potensial, terutama karena nilai beberapa cryptocurrency mengalami kenaikan yang sangat signifikan dalam waktu singkat. Selain itu, kemudahan akses untuk membeli dan menjual aset kripto melalui berbagai platform digital membuat masyarakat semakin tertarik untuk berinvestasi di dalamnya. Namun, meskipun menawarkan peluang keuntungan yang besar,
Investasi dalam cryptocurrency memiliki tantangan dan risiko tersendiri. Salah satu tantangan terbesar adalah volatilitas harga yang ekstrim. Nilai cryptocurrency dapat berfluktuasi secara drastis dalam hitungan jam atau bahkan menit, yang membuatnya menjadi aset yang sangat spekulatif. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami cara kerja cryptocurrency dan risiko yang melekat di dalamnya, seperti risiko kehilangan aset akibat peretasan atau investasi dalam proyek yang tidak memiliki fundamental yang kuat. Oleh karena itu, edukasi mengenai strategi investasi yang baik dalam cryptocurrency sangat penting. Dengan memahami karakteristik aset kripto, teknologi yang mendasarinya, serta risiko dan peluang yang ada, investor dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan mengurangi kemungkinan kerugian besar. Langsung masuk ke dalam rumusan masalah. Di sini untuk yang pertama yaitu apa tujuan dari dilakukannya investasi. Banyak investor tertarik pada aset kripto karena potensi keuntungan yang tinggi, tetapi belum memahami tujuan spesifik mereka. Apakah mereka ingin mendapatkan keuntungan jangka pendek, menyimpan aset sebagai bentuk investasi jangka panjang, atau menggunakan kripto sebagai alat transaksi. Yang kedua yaitu bagaimana cara mempelajari tata cara investasi yang baik dan benar. Investasi yang sukses membutuhkan pemahaman yang kuat tentang aset yang dipilih. Investor di sini harus mampu melakukan analisis fundamental dan teknikal serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi nilai cryptocurrency. Kemudian untuk rumusan masalah yang terakhir yaitu bagaimana cara mengaplikasikannya dan meminimalkan risiko kerugian yang diterima. Selain memilih aset yang tepat, investor perlu mengetahui strategi mitigasi risiko seperti diversifikasi investasi, pengelolaan modal yang bijak, serta langkah-langkah keamanan dalam menyimpan aset digital. Dengan menjawab ketiga pertanyaan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada calon investor agar dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dalam investasi aset cryptocurrency. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi tujuan dari dilakukannya investasi. Banyak investor belum memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan investasi mereka. Dengan penelitian ini diharapkan investor dapat memahami berbagai tujuan investasi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk memahami cara mempelajari tata cara investasi yang baik dan benar. Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan investasi adalah sejauh mana investor memahami strategi investasi yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi metode pembelajaran yang dapat membantu investor memahami seluk-beluk investasi aset kripto, seperti penggunaan analisis fundamental dan teknikal. Dan untuk tujuan yang terakhir di sini yaitu untuk menganalisis cara mengaplikasikannya dan meminimalkan risiko kerugian yang diterima. Risiko adalah bagian yang tak terpisahkan dari investasi cryptocurrency. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguraikan strategi-strategi mitigasi risiko yang dapat membantu investor mengelola portofolio mereka dengan lebih baik. Strategi seperti diversifikasi, pemilihan aset yang terpercaya, serta keamanan dalam penyimpanan aset digital akan menjadi fokus utama. Dengan penelitian ini,
Diharapkan aset kripto khususnya pemula dapat memahami berbagai aspek investasi dengan lebih mendalam dan menghindari kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dalam dunia kripto. Untuk metodologi, di sini data yang diperoleh selama penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengumpulan data. Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, laporan industri kriptokurensi, serta artikel berita. Selain itu, analisis terhadap tren pasar dan kebijakan regulasi juga dilakukan untuk memahami dinamika industri ini lebih lanjut. Kemudian reduksi data. Setelah data terkumpul, dilakukan reduksi data untuk menyaring informasi yang paling relevan dengan topik penelitian. Informasi yang tidak berkaitan atau kurang signifikan terhadap tujuan penelitian akan dihilangkan agar analisis menjadi lebih fokus. Kemudian penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk analisis naratif dan temuan yang didukung dengan fakta dan data yang kredibel. Penyajian ini dilakukan secara sistematis agar lebih mudah dipahami oleh investor, terutama bagi mereka yang baru mengenal investasi kriptokurensi. Kemudian untuk penarikan kesimpulan dan verifikasi, tahap terakhir dalam metode penelitian ini adalah menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi dengan membandingkan hasil penelitian dengan referensi yang relevan untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai strategi investasi pada aset kriptokurensi serta membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih bijak dan terinformasi. Lanjut, untuk hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan dalam investasi aset kriptokurensi. Yang pertama, di sini menentukan tipe dan tujuan investasi. Investor harus memiliki tujuan yang jelas sebelum berinvestasi karena setiap individu memiliki tujuan keuangan yang berbeda. Beberapa investor mungkin ingin mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek melalui perdagangan aktif atau trading, sementara yang lain mungkin lebih memilih investasi jangka panjang atau holding. Menentukan tujuan sejak awal akan membantu dalam memilih strategi yang tepat. Kemudian yang kedua, mempelajari aset kriptokurensi yang diminati. Sebelum berinvestasi, investor disarankan untuk memahami aset kripto secara menyeluruh melalui analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental mencakup pemahaman tentang proyek di balik aset kripto, teknologi yang digunakan, serta tim pengembangnya. Sementara itu, analisis teknikal melihat pola harga dan volume perdagangan untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Kemudian untuk hasil penilaian yang ketiga yaitu memilih aset kriptokurensi yang terpercaya. Tidak semua aset kripto itu memiliki prospek yang baik. Beberapa proyek mungkin hanya dibuat untuk menarik investor tanpa memiliki nilai nyata. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk memilih aset yang legal dan terdaftar di bursa resmi agar risiko penipuan dapat dikurangi. Yang keempat, memilih exchange dan wallet yang aman. Keamanan exchange dan wallet sangat penting untuk menghindari peretasan atau kehilangan aset. Investor di sini harus menggunakan platform yang memiliki reputasi baik dan menerapkan langkah-langkah keamanan seperti autentikasi 2 faktor. Dan untuk hasil penelitian yang kelima yaitu memperhatikan biaya layanan dan spread. Investor harus memahami skema biaya layanan di platform yang digunakan
agar tidak mengalami kerugian dari biaya tersembunyi. Spread yang tinggi dapat mengurangi keuntungan dari perdagangan, sehingga memilih platform dengan biaya transaksi yang rendah sangat disarankan. Dan yang keenam yaitu menghindari fear of missing out atau FOMO. Banyak investor pemula tergiur membeli aset karena tren tanpa analisis yang matang, yang dapat menyebabkan kerugian. Keputusan investasi sebaiknya didasarkan pada analisis dan bukan emosi. Kemudian hasil penelitian yang ketujuh, membeli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi. Memahami market timing dapat membantu investor mendapatkan keuntungan optimal. Strategi ini melibatkan analisis teknikal untuk menemukan titik masuk dan keluar yang ideal. Dan yang ke-8 yaitu melakukan diversifikasi dan mitigasi risiko. Dengan melibatkan investasi di beberapa aset, risiko dapat dikurangi. Diversifikasi membantu mengurangi dampak negatif jika salah satu aset mengalami penurunan harga yang signifikan. Berinvestasi kemudian untuk yang sebenarnya yaitu berinvestasi di berbagai platform. Untuk mengurangi peretasan, sebaiknya investor menaruh aset mereka di beberapa platform yang aman. Dan yang terakhir yaitu tidak mudah panik dan berorientasi pada strategi hold on for dear life, yaitu mengingat volatilitas aset kripto yang tinggi. Investor harus memiliki strategi jangka panjang yang solid. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa investasi dalam cryptocurrency memiliki risiko yang sangat tinggi. Risiko seperti volatilitas harga, penipuan, kejahatan cyber, dan faktor teknologi lainnya perlu diperhatikan oleh investor. Namun, dengan strategi yang tepat seperti pemilihan aset yang terpercaya, pemahaman mendalam tentang analisis fundamental dan teknikal, serta disiplin dalam menjalankan strategi investasi, investor dapat mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keuntungan. Selain itu, penting bagi investor untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi dan keamanan di dunia cryptocurrency. Memahami aturan yang berlaku dapat membantu investor menghindari investasi ilegal atau platform yang tidak aman. Sebagai saran bagi pemula yang ingin berinvestasi dalam cryptocurrency, berikut beberapa langkah yang bisa diikuti, yaitu pertama, mulai dengan modal kecil, yaitu jangan buru-buru menginvestasikan seluruh dana ke dalam cryptocurrency. Mulailah dengan jumlah kecil dan pelajari pergerakan pasar. Kemudian, pilih aset kripto yang sudah teruji. Bitcoin dan Ethereum adalah contoh aset yang sudah lebih stabil dibanding aset kripto yang baru muncul. Yang ketiga, di sini gunakan platform yang terpercaya. Pilih exchange atau dompet digital yang memiliki keamanan tinggi dan regulasi yang jelas. Keempat, yaitu mempelajari analisis fundamental dan teknikal. Memahami faktor yang mempengaruhi nilai cryptocurrency dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Kemudian yang kelima yaitu hindari keputusan emosional. Jangan membeli aset hanya karena tren atau takut ketinggalan. Fear of missing out atau FOMO. Lakukan riset sebelum membeli. Dan yang terakhir di sini, diversifikasi portofolio. Jangan hanya berinvestasi dalam satu aset kripto, sebar investasi ke beberapa aset untuk mengurangi risiko kerugian. Dengan menerapkan strategi yang tepat dan terus belajar mengenai perkembangan cryptocurrency, investor dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan serta meminimalkan potensi kerugian yang ada di pasar kripto yang sangat dinamis ini. Dengan memahami strategi-strategi ini, investor dapat mengoptimalkan potensi keuntungan dan menghadapi dinamika pasar dengan lebih siap. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.